Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Ahmad Apandi SPD. Sahabat guru dan insan pendidikan di mana saja berada. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata dengan topik mengapa kurikulum perlu berubah. Mari simak pemaparan dari saya. Untuk mengetahui seberapa pentingnya perubahan kurikulum, mari kita kenali dulu apa yang dimaksud kurikulum. Kurikulum merupakan tolak ukur keberhasilan satuan pendidikan dalam merencanakan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter siswa. Menurut Ibu Ice Khadijah, selaku praktisi pendidikan dalam modul kurikulum Merdeka, pada platform Merdeka Mengajar, beliau mengatakan bahwa kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Lebih dari itu, kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bersifat dinamis, artinya, kurikulum tersebut berkembang sesuai zamannya, berpihak pada kebutuhan siswa, dan beradaptasi pada kearifan lokal atau kondisi lingkungannya. Dengan demikian, pengalaman belajar siswa menjadi jantungnya kurikulum di setiap satuan pendidikan atau sekolah, karena siswa sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum itu sendiri. Seperti contoh berikut ini. Proses pembelajaran saat ini tidak terpaku pada buku ataupun papan tulis semata, namun sudah menerapkan media komputer bahkan gadget yang terkoneksi internet guna memberi pengalaman bagi siswa agar dapat menggunakan internet secara bijak. Peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan, fungsi kurikulum secara umum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun fungsi kurikulum berdasarkan peran masing-masing antara lain. 1. Sebagai kepala sekolah, menjadi pedoman kepala sekolah dalam mengelola sistem pendidikan dan menentukan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. 2. Sebagai guru, menjadi acuan guru dalam menentukan metode serta melaksanakan proses pengajaran terhadap siswanya. 3. Sebagai siswa, menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dalam proses belajar, serta pengembangan bakat sesuai kebutuhannya. Dan keempat, bagi masyarakat, kurikulum berfungsi menjadi informasi bagi masyarakat, khususnya orang tua siswa, terhadap tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah serta bahan evaluasi untuk menentukan pola pendidikan anak ke jenjang selanjutnya. Jadi jelas ya, bahwa peran dan fungsi kurikulum sangatlah penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggara pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang dinamis dan berpihak pada kebutuhan siswanya. Menurut Ralph Tyler, komponen kurikulum terdiri dari 4 bagian, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Secara umum, banyak negara yang mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten. 2. Panduan, pedagogis. 3. Panduan asesmen atau evaluasi. Adapun perubahan kurikulum harus mengacu pada 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah semuanya, jelas sudah alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Berikut alasannya. 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar terpenuhinya kebutuhan belajar siswa sesuai dengan karakteristiknya. 3. Agar dapat menyiapkan generasi visioner, yaitu generasi yang berkompeten di masa depan. Dalam perjalanannya, kita telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, seperti kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 menjadi kurikulum KTSP tahun 2006. Selanjutnya,
KTSP 2006 berubah menjadi kurikulum 2013. Dan saat ini kurikulum 2013 diubah kembali menjadi kurikulum merdeka. Salah satu tujuannya untuk mengatasi krisis pendidikan akibat COVID-19. Kurikulum merdeka dirancang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial yang mengacu pada kebutuhan siswa, guna terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, guru-guru hebat, setelah menyimak pemaparan ini, diharapkan kita semua dapat menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah masing-masing dengan baik, agar tujuan pendidikan dapat terwujud. Sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia, maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.